Ini adalah balik lagi di Autofun Family Car Recommendation. Dan ini adalah tahun keempat kita milihin mobil-mobil baru buat jadi opsi keluarga. Dari yang masih ngerintis sampai yang beli ban 9 juta sebiji udah nggak pakai mikir. Tahun ini kategorinya makin banyak dan ada beberapa yang baru. Tentunya isi dari rekomendasi ini udah melalui proses penilaian langsung dari 3 redaksi, yaitu Autofun, Carmudi, dan Mobil 123. Mantap ya! Mau detailnya simak 15 mobil pilihan kita di Family Car Recommendation 2025. Sakit. Go 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 go. Seru banget nih pakai Lewis Hamilton di Real Madrid. Mana lawannya jago banget lagi MU. Aduh. Lah kok offside sih? Aduh. Kita ulang lagi sekali lagi. Lagi main apa sih, Mas? Geli. Normal. Ayo Mi, sini Mi, main sama gue Mi. Kok janggal? Nih, ayo buruan main. Kok janggal main lu FIFA pakai pakai pikiran setir lu aja. Ya kita explore lah. Explore ya, Mi ya. Iya. Gimana? Katanya ada yang ulang tahun nih baru-baru ini ya Mi? Jelas. Ada yang ulang Siapa tahun karena udah ada setup begini lagi dah. Iya. Berarti Autofun ulang tahun. Setupnya baru, ada meja baru, pakai setir baru. Pokoknya temanya sport tapi peleknya Innova 2005G. Nyambung. Boleh kalau ada teman-teman yang minat. Enggak ini properti. Nah, jadi Autofun itu kan ulang tahunnya sebenarnya di bulan Juli. Bulan Juli, cuman kalau teman-teman nonton video ini berarti udah bulan September gitu. Jadi emang agak panjang dirayainnya. Karena produksinya males, susah. Bukan malah berat dan kita emang memanfaatkan itu untuk waktu kita untuk lebih komprehensif lagi dalam memilih. Gitu. Betul. Ya Mi, jadi ibarat udah tradisi bagi Autofun Indonesia itu melakukan Family Car Recommendation 2025 yang kali ini itu kembali mengajak Carmudi dan Mobil 123 yang merupakan bagian dari grup media kita ya Mi ya. Konglomerasi ya? Konglomerasi kita, konglomerat lah suatu saat, amin. Jadi kita udah melakukan penilaian rekomendasi mobil keluarga yang ada di pasaran sekarang dari berbagai segmen, dari berbagai dimensi, dari berbagai sistem penggerak mungkin ya. Karena sekarang itu emang lebih banyak ini ya. Bener dah. Jadi emang karena di 2025 ini mobil kan makin banyak keluar baru. Udah gitu penggeraknya juga makin banyak ya tadi. Mau yang ICE, mau yang EV gitu, mau yang sekarang banyak all wheel drive apa segala macam. Dan maka dari itu di 2025 ini kategori di Family Car Recommendation ini ada yang berubah, ada juga yang bertambah. Gitu loh. Jadi yang tadinya 14 mobil di tahun lalu sekarang jadi 15 mobil. Tapi tradisi tetap tradisi, tetap ada syarat untuk mobil yang masuk ke dalam rekomendasi kali ini. Betul, penting itu juga. Jadi sebelum teman-teman bertanya, karena kita udah lewat Gias kan kemarin, kenapa si mobil A nggak masuk yang kecil di bawah 200 juta? Kenapa si mobil B nggak masuk, mobil C nggak masuk? Nah, itu tuh kita bukan nggak pengen memilih yang baru keluar di Gias kemarin, tapi karena kita memang sebenarnya punya batas dalam pemilihan dan penilaian tersebut, gitu, yaitu di bulan Mei 2025. Jadi, bukannya nggak masuk, lebih tepatnya belum masuk. Karena ada waktunya untuk mereka akan tiba gitu. Karena lebih tepatnya Family Car Recommendation 2025 itu untuk mobil yang mendapatkan penyegaran atau meluncur dari Juni 2024 sampai Mei 2025. Betul sekali. Jadi walaupun kita berusaha untuk komprehensif, tapi tetap selektif juga teman-teman. Nggak pakai nunggu lama lagi, gua akan mengirim lu ke suatu tempat yang sangat spesial untuk membawakan atau membacakan pilihan-pilihan mobil tersebut.
Sebenarnya tempatnya di real life Cakung kan, itu di Cakung kan. Itu adalah properti kita yang sangat spesial. Oke. Lu siap nih? Siap. Siap nih pergi ke tempat yang istimewa? Siap. Kiri-kiri, kanan-kanan, bip-bip. Helmi udah cabut, gua lanjut main lagi. Nah, kita mulai dengan kategori yang couple family car. Sesuai namanya, ini adalah mobil yang kategorinya untuk keluarga yang mungkin baru ngerintis, anaknya juga baru 1 maksimal, tapi butuh mobil yang oke dan rasional. Tahun ini, pilihan kita, voting redaksi hasilnya adalah Toyota Agya. Nah, jadi kebetulan ini adalah varian yang stylish paling baru dengan beberapa update kosmetik dari GR Parts. Tapi dengan spek serupa sama yang 1.2G. Jadi mukanya tuh manis, nggak kelihatan basic, tapi harganya nggak semahal yang GR Sport. Masuk dong. Terus platform Agya baru ini juga udah kebukti jauh improve dari sebelumnya. Suspensi dan handling lebih refine, engine 1200 cc-nya juga cukup banget, bahkan relatif ngacir nih mobilnya. Bensinnya juga udah pasti irit, dan kita tahu mobil ini maintenance-nya nggak neko-neko. Kabinnya juga akomodatif, andai mau dipakai berempat, masih punya bagasi, fitur safety-nya lengkap dari stability control sampai dual SRS airbag, plus udah ada tuh kayak kamera mundur dan sensor parkir biar makainya juga gampang. Hiburan-hiburan di head unit juga udah memadai kok, jadi dengan opsi varian yang lengkap, bahkan ada versi GR Sport yang suspensinya lebih kaku, pilihan warnanya juga banyak serta harga dan maintenance yang nggak ribet, wajar aja dong kalau akhirnya Agya yang jadi pilihan di tahun ini. Dari awal akhir, Xpander itu udah jadi transformasi di kelas LMPV. Dia nyaman, udah gitu good looking, dan material buatannya oke punya, serba solid gitu ya. Tapi di lain sisi kebukti juga bahwa dia bisa dipakai tempur dan tahan banting. Nah, apalagi di versi terbaru ini, dia udah melewati beberapa update, sampai sekarang jadi punya fitur safety yang makin advance lagi. Makanya di tahun ini, untuk kelas Compact Family MPV, redaksi kita milih Xpander. Jadi kelas ini tuh adalah untuk keluarga yang pengen MPV tapi nggak kemahalan, nggak kegedean, dan dia memang cukup rasional untuk ada di garasi. Karena secara dimensi pun nggak butuh ukuran garasi yang terlalu besar, tapi muat untuk diisi 7 penumpang dengan kesan interior juga yang jauh dari kata murahan. Mobil ini pun punya powertrain yang udah cukup terbukti bisa efisien, powernya cukup. Meski memang ini bukan yang paling irit dan bukan juga yang paling kenceng. Tapi antara keduanya itu udah ada di titik yang cukup. Terus dari dulu dia juga jadi salah satu yang punya ground clearance paling tinggi supaya lebih fleksibel dibawa kemana-mana. Dia pun satu-satunya yang punya fitur semacam Active Yaw Control alias buat ngatur distribusi traksi supaya mobilnya stabil ketika di tikungan apalagi dalam keadaan basah. Cukup advance lah ya. Apalagi di tipe tinggi ini airbagnya udah ada 6, fitur hiburannya udah termasuk memadai, serta udah ada juga fitur kayak kamera 360 yang bantu siapapun yang pakai jadi lebih mudah parkir. Tapi memang sayangnya di keluarga Xpander ini belum ada ADAS-nya. Nggak banyak gimmick elektronik di dalam mobil ini, tapi semuanya tuh tepat guna, fungsional, praktikal. Tapi di lain sisi fiturnya tuh udah lebih dari cukup. Makanya di tahun ini kita milih Serena e-Power di segmen Premium Family MPV. Nah, ini adalah segmen untuk keluarga yang mungkin boleh dibilang udah cukup mature, apalagi secara finansial juga ya. Mobil ini anyway udah berkali-kali kita tes dan memang hasilnya selalu memuaskan dari segala sisi. Salah satunya adalah performa mesin hybrid dengan rangkaian serinya itu bikin dia jadi bertenaga dan irit bahan bakar. Kencangnya juga kayak mobil listrik, tapi praktisnya juga kayak mobil bensin. Dan suspensi mobil ini juga memuaskan dari segi handling maupun kenyamanannya. Kabinnya juga jelas ya, spacious, khas MPV pintu geser. Tapi nggak hanya lega dan nyaman di tengah aja, mau kita duduk di depan sampai baris ketiga sekalipun, Serena punya rasa duduk yang adil dan nyaman semua bahkan untuk orang dewasa. Bagasinya juga split tailgate lagi, jadi ini makin membuat mobil ini sangat praktikal. Udah gitu fiturnya tentu udah komplit dari segi safety pasif maupun aktif. Bahkan sistem ADAS atau disebut Nissan ProPilot ini juga punya logik dan respons yang natural. Nggak bikin kagok dan bisa jadi asisten mengemudi yang sangat-sangat fungsional.
Entertainmentnya juga tentu udah mengakomodir dengan baik serta punya build quality yang sangat proper. Nah, karena overall kita setiap ngetes rasanya memuaskan, makanya jawabannya cukup solid di redaksi yaitu Serena e-Power. Buat keluarga-keluarga yang seneng jalan-jalan tapi jalurnya tuh agak astral belusukan gitu ya, tapi tetap pengen bisa muat bertujuh, mobilnya tetap reliable, tapi di lain sisi nggak pengen kelihatan dia pakai MPV basic. Nah, yang satu ini itu bisa banget jadi rekomendasi. New Xpander Cross ini dipilih sama redaksi kita untuk segmen Adventurer Family MPV karena ya dia ada di titik tengah ya dari segi kenyamanan, build quality, mesinnya cukup reliable, dan lagi-lagi jadi salah satu yang punya fleksibilitas ground clearance alias cukup tinggi di kelasnya. Tapi meski tinggi, dia tuh untungnya udah dibekelin juga sama fitur Active Yaw Control untuk mengoptimalisasi si stabilitas ketika lagi menikung, terutama di kecepatan tinggi, apalagi basah. Nah, di lain sisi, fitur safety aktif dan pasifnya juga udah oke banget sama kayak Xpander. Jadi udah lengkap tuh dari mulai stability control sampai 6 airbagnya. Xpander Cross juga punya tampilan yang representatif. Gayanya tuh crossover dengan banyak leading, ada roof rail yang modelnya floating, interiornya juga pakai synthetic leather, dan udah lengkap juga sama fitur-fitur kayak electronic parking brake dan head unit yang koneksi smartphone-nya udah cukup canggih. Cuma emang yang satu hal aja yang disayangin dari keluarga Xpander ini, kayak tadi, belum ada ADAS-nya di mana teman-temannya udah punya. Dengan angka yang cukup solid, redaksi kita milih Suzuki Fronx untuk kategori First Choice for GLDAS. Nah, jadi ini tuh mobil buat si kakak pergi sekolah, pulang sekolah, bolos sekolah, pokoknya dia bisa tenang kemana-mana. Nah, yang bikin kita langsung tertarik juga adalah mobil ini tuh bentuknya bener-bener dinamis, catchy gitu ya, dan gak kaku gitu ya teman-teman. Jadi kelihatan bener-bener enak gitu, baik di mata orang dewasa, anak muda, ini tuh pas banget dan dia tuh ukurannya compact tapi akomodatif. Terus mobil ini juga jadi titik Suzuki kelihatan bergairah lagi karena dia jadi Suzuki pertama juga di Indonesia yang dibekelin sama ADAS. Dimana bahkan fungsi asisten mengemudi itu nggak sekedarnya aja alias kebilang lengkap lah. Bahkan rasanya pun mature buat mobil sekelas ini. Selain itu juga pilihannya variatif. Ada mesin yang konvensional, ada mesin mild hybrid, yang dua-duanya sebenarnya pakai basis power plant yang udah kebukti performa dan efisiensi bahan bakarnya memang baik. Soal performa lari dan handlingnya juga termasuk cukup kok. Dan selayaknya Suzuki, di kelas ini dia bisa kasih material dan build quality interior yang kerasa proper, bangkunya besar, dan semua kerasa well built. Fitur yang mereka coba kasih juga udah memenuhi ekspektasi dari mulai adanya head unit dengan koneksi smartphone, kamera 360, ADAS, wireless charger, dan lain-lainnya. Maka dari itu wajar aja Suzuki Fronx untuk tahun ini kita pilih untuk first choice for the elder. Aduh, kayaknya Helmi udah kebanyakan kerja, gue masih kebanyakan main. Gantian kali ya. Bip bip, ini ya. Lu bawa apaan, Mi? Punya ibu-ibu tadi ke bawah. Iya, jajan di cakung ternyata dia. Dah, gue udah 5 mobil nih. Tadi dari mulai mobil kecil sampai mobil yang premium family MPV yang pintu geser udah gue bahas. Lu dong sekarang. Oke, boleh. Kirim gue sekarang ke cakung tercinta. Oke, nggak mungkin. Pasti lu nggak suka debu. Oke ya. Kirim, Mi. Pakai cheat nih, Mi. Nah, kita kirim si Mada dulu, dia akan bahas beberapa mobil yang masih segmennya ICE combustion engine, oke? Nah, giliran kita membahas kategori ready for urban adventure. Idealnya, mobil di kategori ini adalah SUV, tapi dimensinya nggak terlalu besar, biar masih enak dipakai di dalam kota. Kapasitas 5-seater rasanya udah cukup, yang penting mobil ini bisa menjadi teman Anda menjelajahi tempat-tempat baru. Dan yang menjadi pemenang di kategori ini adalah Toyota Corolla Cross HEV. Harga 600 juta lebih untuk SUV FWD dari Toyota mungkin memang terdengar kemahalan bagi banyak orang. Namun, Corolla Cross HEV menawarkan sejumlah hal sebagai unggulan di kategori ini. Jika budget Anda bukan masalah, maka akan mendapatkan mesin 1800 cc dengan sistem hybrid Toyota yang udah nggak diragukan lagi performanya. Kemudian, petualangan-petualangan Anda di perkotaan pun akan ditemani dengan desain bodinya yang tangguh dan ground clearance cukup tinggi. Faktanya, pada Februari 2025 lalu, mobil ini mendapatkan revisi tampilan khususnya di bagian grill yang tampak nyata pada varian HEV biasa.
Hal itu dibarengi penambahan fitur-fitur di dalam kabinnya seperti panel instrumen cluster yang lebih besar, atap kaca hingga tombol electric parking brake. Selain hadir dalam pilihan HEV biasa, Corolla Cross juga punya varian GR Sport yang artinya membawa tampilan lebih sporty dan setting suspensi agak berbeda karena ada sentuhan GR di sana. Untuk kategori Adventurer Family SUV, coba menghadirkan pilihan mobil keluarga yang juga siap untuk dipakai jalan-jalan jauh atau berpetualang. Kabin yang luas menjadi hal penting juga di sini. Dan setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya Chery Tiggo 8 CSH menjadi pemenang berbekal banyak keunggulannya. Sejak resmi meluncur di Indonesia pada Mei 2025 lalu, mobil ini langsung menyita perhatian kami. Alasannya, dia punya kabin yang akomodatif dengan format 3 baris bangku. Kemudian, mesin 1500 cc turbo yang juga dilengkapi sistem plug-in hybrid yang disebut Chery Super Hybrid. Singkat kata, mobil ini bisa irit banget konsumsi BBM-nya dan muat banyak penumpang. Ditawarkan dengan harga 500 jutaan kecil, Tiggo 8 CSH juga menjadi mobil plug-in hybrid termurah di Indonesia sekarang. Ketika nyetir mobil ini, kita bakal disuguhkan kabin yang mewah dan macam-macam fungsi ADAS. Maka dari itu, wajar jika Chery Tiggo 8 CSH menjadi salah satu pemenang dalam FCR 2025. Sekarang kita masuk ke kategori Big Family SUV. Istilah kata, mobil ini siap jadi kendaraan andalan bagi keluarga besar Anda. Bukan sebatas punya bangku yang banyak, tapi kita juga bakal merasakan kabin yang lapang di dalamnya. Mobil yang menjadi pemenang untuk kategori tersebut adalah Hyundai Santa Fe HEV. Melihat tampang SUV yang satu ini rasanya memang lebih cocok untuk jadi kendaraan-kendaraan dinas gitu. Walau nyatanya Santa Fe juga punya beberapa hal yang asik buat jalan-jalan sama keluarga. Kabin yang lega itu udah pasti jadi pertimbangan utama. Dan seandainya Anda pilih varian paling atas alias kaligrafi ini, artinya dapat jok model captain seat untuk bangku baris keduanya. Sedangkan bagi mereka yang duduk di bangku baris depan juga nggak kalah nyaman dengan adanya heated and ventilated seat. Untuk pilihan mesinnya, model yang pakai sistem hybrid ini punya kapasitas 1600 cc turbo. Tapi selain itu, ada juga versi bensin biasanya yang punya kapasitas 2500 cc. Menurut kalian, wajar nggak dia jadi pemenang? Selanjutnya kita masuk ke kategori Luxurious Family MPV. Ini adalah pilihan bagi Anda yang benar-benar menginginkan kenyamanan dan kemewahan dengan tingkat yang lebih tinggi lagi dari sebuah kendaraan. Sekarang pilihannya makin banyak memang untuk segmen ini, tapi di FCR 2025 pemenangnya adalah Kia Carnival Hybrid. Dari mobil ini kita dapat banget rasa nyaman dan feel mewahnya dengan harga yang jauh di bawah MPV premium boxy dari merek Jepang itu. Desain eksteriornya lebih streamline dibandingkan para rival dengan interior yang ngasih konfigurasi 3 baris bangku tentunya. Jok tengah punya pengaturan-pengaturan untuk bikin posisi duduk makin nyaman, ditambah lagi adanya leg support. Heated and ventilated seat juga pastinya tersedia di sini, termasuk untuk bangku baris pertamanya. Selain varian hybrid yang pakai mesin 1600 cc turbo, ada juga opsi mesin diesel 2200 cc. Coba share pendapat teman-teman tentang mobil ini di kolom komentar. Ini si Mada udah agak kelamaan juga, kita pulangin dulu kali ya. Gimana nih? Mantep banget. Naik KRL nih. Naik KRL nih. Aduh. Gimana nih? Selanjutnya apa nih kita? Selanjutnya, ntar. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti semua combustion engine tuh udah kebahas ya, Dea? Iya. Ya kan, rekomendasi yang combustion engine udah kebahas. Artinya kita selanjutnya akan bahas mobil Electric vehicle. BEV. BEV. Tapi kayaknya kita kalau kerja berdua doang, enak banget yang berdua lagi ya. Iya kan? Ada 2 karakter lagi yang bisa kita unlock nih teman-teman. Bisa nih, kita bisa milih di sini nih, Dak. Nih, tuh, tas. Tuh, lu mau yang gede yang kecil? Kalau gue sih yang kecil dulu prefernya, Mi. Angkut yang kecil. Gope tapi nggak apa-apa sih, Kat. 15 menit. 20 menit lah. Jadi, tadi gimana nih? Jadi Jain apa Suneo nih? Suneo dulu aja. Suneo dulu aja. Oke ya, kita pencet ya.
Masuk ke dalam kategori My First EV, sebenarnya dalam segmen ini itu ada beberapa kandidat, tapi hasil voting tim redaksi kami akhirnya memilih VinFast V3. Bukan tanpa alasan, tapi mobil ini memang benar-benar diciptakan untuk mobilitas sehari-hari. Keunggulannya dapat dilihat dari dimensi yang terbilang kompak, memiliki panjang 3190 mm, lebar 1679 mm, ground clearance-nya 191 mm, dan berpenggerak roda belakang. Membuat mobil satu ini punya handling yang oke banget nih bos geng, dan dapat mudah digunakan dalam jalanan ibu kota yang padat maupun juga jalan sempit di pinggiran kota. Desainnya sendiri juga sudah mudah sekali diterima mata, headlampnya besar, plus bentuk bodinya yang kotak dan fender plastiknya membuat mobil ini terlihat tegas SUV-nya. Ditenagai baterai lithium iron phosphate atau LFP berkapasitas sekitar 18,6 kWh, VF3 mampu menempuh jarak sekitar 210-215 km NEDC dalam sekali pengisian daya. Fitur pengisian cepat 10-70% hanya memerlukan waktu sekitar 30 menitan aja. Harganya sendiri juga cukup ramah di kantong nih, cukup dengan 227 jutaan aja kalian bisa bawa pulang mobil kece satu ini. Jadi gimana menurut kalian? Sikat atau lewat? Komen di bawah. Untuk kelas First Choice for My Partner, tim redaksi kami memilih Wuling Dingo EV. Hal tersebut lagi-lagi bukan karena tanpa alasan. Selain ruangnya akomodatif, mobil ini sekarang juga sudah disupport oleh DC charging, jadi kalian kalau ngecas nggak perlu kelamaan lagi. Desainnya juga menarik mata, stylish bergaya neo-retro, jadi nggak bakal nih ngebosenin kalau lagi dipandang. Dimensinya juga pas untuk dipakai sehari-hari, masuk ke gang sempit juga masih ayo. Jarak tempuhnya sendiri juga asik, dari mulai 333 km hingga 410 km per sekali ngecas. Selain itu, fitur-fitur yang disematkan juga cukup fungsional, kayak rear camera, auto vehicle hold, cruise control, sampai pengaturan bangku elektris. Jadi pas lah kalau mobil ini berhak mendapat kelas Choice for My Partner. Perawatannya juga mudah karena sekarang jaringan servis Wuling udah ada di mana aja, jadi kalian nggak perlu takut lagi kalau nggak kebagian tempat servis. Plus, value for money dari mobil ini dapat banget. Jadi gimana menurut kalian? Masa iya nggak disikat? Oke. Tadi emang ya suaranya Mas Suneo itu agak di meter tuh gede tuh kayaknya tuh ya. Itu khas banget. Khas banget suaranya ya. Iya. Tapi yang dibahas mobilnya menarik-menarik. Menarik. Menambah cakrawala kita terhadap pilihan mobil listrik yang ada di Indonesia. Cakrawala dia. Aduh. Selanjutnya, Mi. Selanjutnya, kalau karakter sih udah nggak ada lagi. Sisa Mas Jayan mau diangkut nggak? Ini salah satu reviewer yang kita favoritin juga nih. Betul. Angkut, Mi. Angkut ya. Kita pilih untuk bahas beberapa mobil lagi. Nah, masuk ke segmen First Family EV, tentunya di segmen ini diisi sama mobil-mobil listrik yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kegiatan keluarga. Artinya, fleksibilitas 7-seater dan nilai ekonomis jadi faktor penting untuk memilih mobil ini. Kebetulan BYD M6 menjadi pionir di kelas ini dengan menawarkan 7-seater dan faktor ekonomis yang cukup tinggi. Gak heran beberapa transportation service juga mulai menggunakan M6 sebagai armada mereka. Fitur-fitur yang ditawarkan juga cukup menarik untuk menemani mobilitas keluarga sehari-hari. Mulai dari ADAS, kamera 360, panoramic roof, layar infotainment 12,3 inci yang udah ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya, jadi udah cukup lengkap lah paketnya. Pun dengan pilihan baterai dan range yang ditawarkan, diklaim bisa menempuh jarak 420 km sampai 530 km di varian tertinggi. Artinya, liburan keluar kota juga nggak takut dikit-dikit harus ngecas. Jadi nggak heran kalau BYD M6 jadi pilihan teman-teman di redaksi. Menurut kalian gimana? Nah, di segmen Ready for EV Adventure, sesuai namanya, mobil ini harus bisa mengakomodasi petualangan dari pemiliknya. Ground clearance yang tinggi, range yang panjang, dan akomodasi barang dan penumpang yang mumpuni. Setelah dikulik-kulik, ternyata redaksi kami memutuskan untuk memilih Ion V sebagai pemenang di segmen ini. Baterainya 75 kWh dan range-nya 600 km lebih. Kemarin sempat kami pakai juga di mudik elektrik dan aman banget nih buat full cam. Ground clearance-nya 210 mm, aman jalan rusak, sampai medan-medan non-aspal kalau diajak melipir bertualang. Bagasi luas, nggak dipaksain jadi 7-seater, dan fitur-fiturnya juga menarik banget buat pelesiran. Ada selengkap, layar infotainment gede, jok bisa jadi sofa mode, dan ada juga kursi pijet di tipe tertingginya. Kulkas buat nyimpan makanan dan minuman ada juga di baris pertama.
Dan gak ketinggalan, roof rail yang fungsional bisa dipasang roof rack atau bahkan tenda. Jadi buat kalian yang anaknya petualangan banget kayak Sherina, Ion V cocok banget buat jadi pilihan kalian. Di segmen Luxurious Family MPV nggak bisa dipungkiri kalau Toyota Alphard emang pionirnya. Tapi sekarang mobil operasional orang kaya itu udah dapat perlawanan sengit dari Denza D9 yang jadi pilihan redaksi kami. Secara dimensi sama akomodasi sebenarnya udah cukup familiar untuk konsumen di segmen itu. Tapi Denza D9 menawarkan penggerak motor listrik. Nggak cuma torsinya lebih sesuai sama bodi bongsor mobil di kelas ini, tapi juga menjanjikan kenyamanan dengan penggerak yang lebih halus. Jujur, konsumen di segmen ini sebenarnya nggak begitu peduli sama fitur. Yang penting nyaman di jalan. Tapi D9 ini sih gue akui emang lengkap fiturnya. ADAS, panoramic sunroof, captain seat di baris kedua dengan fitur massage, ventilator, dan heated seat, sampai layar komando ada semua di sini di baris kedua. Audionya juga udah hi-fi 14 speaker dari DIN Audio. Cakep! Gak heran saat ini Denza D9 jadi market leader untuk di segmen ini. Bahkan meskipun harganya udah hampir 1 miliar, dia tetap jadi salah satu EV paling laris di Indonesia. Oke, ya Mi. Sahabat. Hampir selesai. Hampir selesai. Hampir selesai, tapi kita masih punya sesuatu yang istimewa banget ini. Yang menarik, Mi. Betul. Tapi seenggaknya pokoknya kalau kita rekap 14 mobil ini ya cukup menarik lah ya rekomendasinya. Banget sih kalau gue bilang. Iya kan? Dari mulai yang kelas kecilnya sampai yang gedenya itu ya cukup rasional untuk jadi rekomendasi teman-teman ketika lagi cari mobil keluarga. Tapi ada satu lagi yang kayaknya orientasinya nggak keluarga-keluarga amat sih. Keluarga sebenarnya, Mi. Ini mobil keluarga, apalagi kalau keluarga lu tuh racing banget. Dadang balap ya. Iya, ini kategori terakhir, kategori yang sangat istimewa yaitu Dare to be Different, teman-teman. Mobilnya apa? Nah, ini udah ada yang manggil-manggil kita. Saatnya kita keluar dan coba. Ayo, disuruh keluar yuk kita katanya. Let's go. Udah lagi panas-panas gini nih, si Gondrong nih. Udah nyuruh. Ketinggalan lumayan nih, Helmi lupa. Ini orang emang lain, Mi. Dia ada di galaksi yang berbeda sepertinya. Dari 2 tahun lalu nggak pernah utuh badannya. Cuman bulat aja udah satu. Kayak gemblong. Ya gimana, No? Nah, jadi karena Ioniq 5N ini lumayan track oriented, kita sebagai penguasa langit dan bumi sih pengen kalian time attack pakai mobil ini. Tapi startnya ala 24 hours lemang, jadi lari dulu, baru masuk mobil, pakai Birkenstock yang dipegang Mada tuh. Pakai ginian. Ini kan yang lo maksud, No? Betul. Oke. Dan yang kalah mesti lari keliling track pakai itu ya. Yang kalah ini lagi. Oke, siapa takut? Siapa takut sama ya tracknya berarti sama ya? tracknya. Oke. Ya, tapi ngomong-ngomong, coba Mi, kasih penjelasan dulu ini mobil apa, Mi? Oke, ini adalah Ioniq 5N yang ada di kategori apa berarti? Dare to be different. Dan emang bener-bener different banget. Iya. Dia sebuah EV, tapi bener-bener sports car yang race car bahkan gitu boleh dibilang ya? Iya, bisa dibilang gitu. Karena kebanyakan EV dibuat dengan mindset efisiensi dan segala macam. Tapi ini buat ngebut, men. Buat ngebut. Gila sih. Gila sih. Ini kelihatannya sih kayak Ioniq biasa ya dari bentuk-bentuknya gitu ya. Cuman beda bodi kita sama pelak kelihatannya. Tapi ini harusnya jadi sebuah spesies yang jauh berbeda banget dari Ioniq 5 biasa. Walaupun wheelbase-nya panjang, harusnya dia bisa tetap maksimal di racetrack gitu ya. Apalagi harganya juga rasional ya, deh. Lebih tepatnya menggoda ya harganya. Menggoda, ya. betul. Untuk sebuah mobil yang performanya gila-gilaan banget. Iya. Oke, kita langsung time attack aja, Mi. Oke, kita switch. Siapa duluan? Berarti gue duluan ya? Lo duluan aja. Oke. Gua mantau. Oke. Kita start lemang. Siap. Kita mulai pertarungan ini. 1, 2, go! Sakit. Oh, punya lambung nggak? Aduh. Oke, langsung start aja. Nggak, Mi, biar safety kita. Oh iya, ikat dulu. Wah. Caranya gue nggak ikat sepatu nih. Enggak, gue ikat aja. Oke, udah 30 detik. Let's go.
hampir finish. Masuk ke straight terakhir. Dan gila. Go! Gue kayaknya penyakitnya banyak dah. Kita lihat. Aduh. Let's go, Mi. Ngilu. Tapi gue ngepur nggak ngikat sepatu gue nih langsung. Oke. Aduh, ini lidahnya pakai masuk. Gas. Oke. Go. Gila, ini mobil wheelbase-nya 3 meter tapi gigitnya gokil deh. Gue ngapain buka kaca ya, tadi gue kira salah track. Kenceng banget LB, kalah gua. Pakai fitur NGB-nya gokil sih. Dia tiba-tiba jadi kenceng banget dalam 10 detik. Karena gue dapat 115, ada 130. Udah, semangat dah. Lari dulu nih, pakai sendal refleksi. Wah, ini mah lambung dari sembuh sampai sakit lagi ya. Udah. Oke teman-teman, sekian dulu FCR 2025 ini. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi tahun depan dengan pilihan-pilihan mobil yang lebih seru. Karena tahun ini sampai tahun depan kelihatannya merek mobil makin banyak lagi nih. Anyway, kalau pilihannya teman-teman sendiri, di tahun ini ada mobil apa aja sih? Sebutin di kolom komentar dong.